Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqu wa ahsanul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama khairun nas anfa'uhum lin-nas. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Kapolres Oku, Bapak AKBP Danu Agus Purnomo SPK, sehat selalu, berkah panjang umur. Amin. Yang kami muliakan dan kami hormati Wakapolres Oku, Ibu Kompol Farida Afrilah SH, sehat selalu, berkah panjang umur, sukses. Yang kami hormati Ibu Ketua Bayangkari sebelumnya, sehat selalu Ibu, berkah. Dan pengurusnya cabang Oku namanya Anggita Agus Purnomo. Yang kami muliakan para PDU Polres Oku, yang kami muliakan para Kapolsek jajaran Polres Oku, yang kami hormati para perwira, bintara dan ASN Polres Oku, serta seluruh bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang hadir di masjid yang mulia ini. Dan insya Allah itu menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, atas izin Allah, atas kehendak Allah, diwasilahkan, diperantarakan oleh nikmat-nikmatnya, diantaranya nikmat sehat yang disertai afiat dan juga kesempatan. Siang hari ini atau hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara yang mulia, di tempat yang mulia, bersama orang-orang mulia, dengan harapan dan doa kita pun mendapat kemuliaan dari Allah dunia hingga nanti sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam teriring dan tercurah selalu kepada panutan kita, junjungan kita, suri teladan kita dalam akwalnya, ucapan-ucapannya, wa af'al perilakunya, wa ahwal tingkah lakunya, uswatun hasanah, suri teladan bagi kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga kita sekalian sebagai umatnya. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hari ini kita berkumpul dalam acara peresmian Masjid An-Nafi, betul ya? Masjid An-Nafi Polres Oku. Maka temanya pun nggak jauh dari An-Nafi. An-Nafi itu asma Allah, nama-nama Allah
min asma'il husna, dari asma'ul husna. Bukan sembarang nama disematkan untuk masjid ini, karena nama membawa arti, betul? Nama membawa makna, dan nama juga mengandung doa-doa. Kita semua diberikan nama oleh orang tua kita. Berikut isi nama itu, yaitu doa. Apa yang diminta orang tua sama dengan kita yang sekarang orang tua punya anak. Pengen anak yang soleh, pengen anak yang solihah, ingin anak yang baik, yang bermanfaat, yang berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara. Sepakat? Betul ya? Maka Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, An-Nafi memiliki arti Allah yang memberikan manfaat, juga Allah yang memberikan madarat. An-Nafi punya arti juga Allah yang memberikan keuntungan. Tahu untung ya? Ngerti untung ya? Kalau kita jualan modalnya 10, dijual jadi 20, untung atau rugi? An-Nafi mempunyai arti yang memberikan keuntungan. Insya Allah yang memakmurkan masjid ini mendapat keuntungan yang berlipat dari Allah. Amin. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, An-Nafi ini nanti nyambung dengan doa bersama. Maka tema kita adalah yang memberi manfaat. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia. Arti lain, manusia yang terbaik adalah mereka yang bermanfaat bagi sesamanya, yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dalam segi manfaat apa saja? Punya kita ilmu, manfaat ilmu kita bagi orang lain. Punya kita harta atau materi, bermanfaat bagi orang lain. Punya kita jabatan dan yang lain-lain, yang kita bisa, yang kita mampu, ketika itu bermanfaat bagi orang lain, maka predikat kita naik jadi manusia yang paling baik, jadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, orang yang bermanfaat, guru-guru kami mengajarkan filosofisnya. Masjid ini tak akan berdiri kalau tidak ada fondasi. Maka orang yang bermanfaat itu jenisnya ada 4. Yang pertama, jenis seperti batu fondasi. Tahu semua batu fondasi ya? Tidak ada fondasi, maka bangunan yang kita diami hari ini tidak akan kokoh, tidak akan kuat. Karena adanya fondasi, bangunan di atasnya menjadi kokoh dan kuat. Tapi fondasi tak pernah menunjukkan dirinya, fondasi tak pernah menampakkan bentuknya. Itulah orang yang bermanfaat yang pertama. Hidupnya, fasilitas yang Allah berikan kepadanya, dia gunakan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umat. Dan inilah yang sesuai dengan semboyan Polri, mengayomi, melindungi, melayani. Itu An-Nafi, Pak. Diambil dari asma Allah, An-Nafi. Kata itu bukan hanya kata slogan saja, tapi penuh makna, penuh arti untuk kita. Karena An-Nafi, dan manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa mengayomi, melindungi, melayani sesamanya. Semoga Polri berkah selalu. Amin ya rabbal. Yang pertama tadi, yang bermanfaat itu harus seperti batu fondasi, Pak. Kokoh, memberikan manfaat,
tapi tak pernah menampakkan dirinya, tak pernah menjelaskan ini membentuk saya. Apa kita lihat pondasinya sekarang? Nah, mudah-mudahan. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang pertama, manusia yang bermanfaat jenis batu pondasi. Berbuatlah untuk sesama tanpa kepentingan yang lain, tanpa ingin dilihat, tanpa ingin A, ingin B dan yang lain-lainnya. Dia lakukan semata-mata karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita jadi orang-orang yang ikhlas, karena amal tak akan diterima tanpa kemuliaan hati. Maka keikhlasan itu penting, sangatlah penting. Lalu seperti apa ikhlas itu? Guru-guru kami mengajarkan ikhlas itu simpelnya, sederhananya, analoginya kita masuk kamar mandi buang hajat. Kunci pintu rapat-rapat. Diperiksa lubang-lubang yang lain, takut ada yang terlihat. Apa yang terjadi di dalam? Begitu kita keluar, tak pernah kita ceritakan kepada orang lain, tak pernah kita jelaskan detailnya kepada orang lain. Itulah ikhlas gambarannya. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini dan kedepannya berupa amal kebaikan itu dipenuhi dengan keikhlasan seperti batu fondasi, insya Allah. Yang kedua, manusia yang bermanfaat dianalogikan seperti pohon pisang. Tahu ya pohon pisang ya? Paham ya? Pohon pisang. Pohon pisang itu Pak, Bu, enggan mati sebelum berarti, enggan hilang sebelum dikenal. Ditebang berkali-kali, dia akan tumbuh lagi. Tapi ketika pohon pisang berbuah dan buahnya selesai, pohon itu akan mati dengan sendirinya. Mati meninggalkan kenangan, mati meninggalkan sesuatu yang berarti. Itulah orang yang bermanfaat. Ya kita punya sekarang, jadikanlah itu kenang-kenangan yang bisa dikenang oleh generasi kita berikutnya. Hari ini peresmian Masjid An-Nafi. Nah, kenang-kenangan dari Bapak Kapolres Masjid An-Nafi. Saat saya menjabat di Polres Oku, renovasi masjid. Alhamdulillah. Yang selanjutnya Ibu Kapolres nanti naik jadi Kapolres. Amin. Setuju? Kita doakan seperti itu. Maka Pak, Bu, apa yang kita lakukan ketika itu menjadi kenangan baik bagi generasi kita berikutnya, itulah kita orang yang bermanfaat. Yang ketiga, orang yang bermanfaat yang ketiga adalah seperti daun pepaya. Daun pepaya? Daun pepaya ya? Daun pepaya itu rasanya pahit. Betul? Pahit daun pepaya itu. Tapi pahitnya daun pepaya membawa manis dan lezat kepada buah pepaya. Betul? Daunnya pahit, buah pepayanya manis. Enak. Lezat, bermanfaat buat kesehatan, khususnya bagian dalaman perut. Ya, melancarkan. Itu pepaya. Daunnya pahit, maka orang yang bermanfaat jenis yang ketiga adalah seperti daun pepaya. Pahit daunnya membawa manis. Artinya semua yang dia lakukan adalah untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat, untuk kepentingan kemaslahatan umat, bukan untuk pribadinya. Mudah-mudahan kita bisa nyontoh kayak daun pepaya, ya. Amin. Yang terakhir, orang yang bermanfaat. Yang keempat adalah haruslah seperti pohon kelapa. Pohon kelapa dari akar sampai daun semuanya bermanfaat. Akarnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, bisa dibikin rumah dan segala macam. Daunnya bermanfaat, bisa dibikin ketupat hari lebaran dan yang lain-lainnya. Buahnya apalagi yang masih muda, buah kelapa bermanfaat.
Bagi kita yang mau buka puasa, udah gila lihat buah kelapa, betul ya? Yang setengah matang bermanfaat, sampai yang matang buah kelapa bermanfaat, dibikin santan untuk pelezat pelengkap masakan. Maka orang yang bermanfaat yang terakhir adalah haruslah seperti pohon kelapa. Semua yang dia miliki adalah bermanfaat bagi sesamanya. Maka An-Nafi ini masjid kita ingat mengajarkan kita bahwa kita haruslah menjadi orang yang bermanfaat. Bagi siapa? Diri sendiri dulu, baru kemudian kepada yang lainnya. Jangan kayak lilin menerangi yang lain tapi membakar dirinya. Jamaah, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terdengar jelas suara saya, Pak? Mati lampu nggak apa-apa ya? Terus semangat Pak ya? Siap. Nah, biasanya bayarannya gopal ini. Ada kerugian dari mati lampu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi mengajarkan kepada kita tadi, yang terbaik dari kita adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Maka Allah Jalla wa'ala ketika mensifati hambanya, ketika mensifati hambanya adalah hamba yang terbaik, sederhana, orang baik. Selesai. Allah mensifati hambanya, kita semua nih, yang terbaik di antara kita adalah yang paling baik, yang bisa mengaplikasikan asma-asma Allah, Asmaul Husna, An-Nafi, aplikasikan dalam kehidupan kita, yang bisa mengaplikasikan Rahman dan Rahim, kasih sayang. Terima kasih. Nggak jadi gol. Yang bisa mengaplikasikan asma-asma Allah dalam kehidupan kita. Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih dan sayang. Maka orang yang mengasihi, menyayangi sesamanya, itulah yang terbaik. Islam mengajarkan kita, Pak, tidak eksklusif baik kepada orang Islam saja, tidak, tapi kepada seluruh manusia. Maka ada yang namanya ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama muslim, persaudaraan secara kemanusiaan. Dimanapun sedang terjadi kesulitan, sebagai manusia haruslah kita tergerak untuk menunjukkan sisi kemanusiaan kita. Cianjur baru salah satu, kota-kota yang lain banyak musibah yang menimpa. Yang terbesar sekarang lagi menimpa Cianjur. Saya pesantren di sana. Saya ngaji di Cianjur itu lama, hampir 3 tahun, pindah-pindah lokasi. Salah satu lokasi yang kena gempa itu salah satu lokasi tempat saya ngaji. Saya punya kawan, santrinya meninggal 5 orang, runtuh tertimbun longsor. Telepon saya, runtuh tertimbun longsor. Dia sibuk menyelamatkan santrinya. Istrinya teriak, anak kita yang bungsu mana sama yang berdua. Ditengok rumahnya, dapurnya runtuh di belakang. Ternyata dibersihkan, digali, anaknya ada di sana. 6 orang, 7 orang keluarganya, murid dan anak. Musibah dari Allah, karena Allah yang punya kehendak, Allah yang punya keinginan. Maka jaga berita-berita yang tidak baik, yang menyakiti mereka. Ya, ada berita kena ajal, enak nggak didengar sama yang kena musibah? Gak enak kan? Sakit hatinya. Kenapa ada musibah di Cianjur? Karena ada ajal dari Allah. Enak nggak didengar? Bukan simpati itu. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peresmian Masjid An-Nafi diisi dengan doa yang baik, mendoakan saudara-saudara kita yang sedang kena musibah, yang wafat semoga syahid wafat, Amin. yang ditinggal keluarganya semoga tabah, semoga sabar, dan semoga Allah lindungi kita semua. Amin. Allah lindungi negeri ini, Allah lindungi bangsa ini, Allah lindungi institusi Polri, Allah berkahkan Polri. Amin ya rabbal alamin.
Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan Pak Bu? Sedikit fama ya'mal misqala dzarrah. Kalau itu baik akan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita lakukan kembali kepada kita. Sekarang kita berbuat baik, menolong, membantu saudara kita yang sedang kena musibah, besok Pak kita akan dibantu. Maka salah satu doa yang paling cepat diijabah oleh Allah adalah doanya orang yang dizalimi. Kita menzalimi orang yang dizalimi mendoakan cepat ijabahnya oleh Allah. Begitupun orang yang berbuat baik. Ada mafhum, kalau dalam ilmu kami, ilmu santri, mafhum itu mukhalafah dan mafhum muwafaqah. Teksnya orang yang dizalimi doanya cepat dikabulkan. Mafhum mukhalafahnya berarti orang yang berbuat baik kebaikannya pun cepat dibalas baik oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita berdoa, jangan cuma doa. Rogoh kantong kita, dimulai dari Pak Kapolres untuk bantu di sana. Setuju? Setuju. Anak buahnya Pak. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Musibah mengajarkan kepada kita bahwa kita nggak bisa apa-apa. Setuju? Nggak punya apa-apa. Setuju? Nggak memiliki apa-apa. Semuanya biiznillah wa bimuradillah wa biiradatillah. Semuanya adalah wewenang Allah. Kemarin terjadi kehendak Allah. Yang sekarang terjadi ini dapat Allah pertemukan kita. Maka jadikan yang terbaik hari ini untuk kenang-kenangan kita di hadapan Allah, bahwa jam ini, siang ini disaksikan oleh anggota tubuh kita, disaksikan oleh masjid yang mulia ini, kita menyebut asma Allah. Kenang-kenangan terbaik kita di hadapan Allah adalah bibir yang basah oleh asma'nya, hati yang penuh dengan kepercayaan dan keyakinan kepada Allah, pikiran yang dipenuhi dengan tafakur, introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Akhirnya saya mengajak kepada semuanya, khusus untuk diri pribadi, bahwa Allah nyuruh kita jadi orang yang baik. Baik zahirnya, baik batinnya. Jangan cuma baik luar, tapi harus zahir batin, harus luar dalam. Luarnya baik, dalamnya juga harus baik. Baru disebut orang baik. Kalau masih timpang, belum jadi orang baik. Tapi orang yang pura-pura baik, zahirnya baik, dalamnya penuh kedengkian, dalamnya penuh kebencian, dalamnya penuh iri dan hasud. Oh, itu bukan orang baik. Juga sama, baik dalamnya, tapi tidak baik luarnya. Dalamnya baik, bersih hatinya, ikhlas, ridho, tapi luarnya jahat sama orang, nggak baik. Orang baik itu orang yang hubungan dengan Allahnya baik, hubungan dengan sesamanya juga baik. Sholatnya rajin, Pak, Bu, rajin sholatnya, ibadahnya rajin, puasanya tak pernah tinggal, ke masjid nggak pernah dia terlewat, mengisi masjid rajin ibadah, tapi dengan sesama menyakiti, bukan orang baik. Bukan orang baik. Rajin zikirnya, oh kalau zikir dari tengah malam sampai subuh nggak berhenti. Samalah kayak bapak-bapak polisi di sini tiap malam rajin bangun ya, setuju ya? Ngapain bangun? Dua katanya, nggak kencing, yang kencingin. Nah. Baik dengan Allah, tapi dengan sesama nggak baik. Dengan sesama jahat, gunjingin, nah ya, gunjingin orang, ngomongin orang, ya, ngomongin orang, nyebar-nyebar berita-berita yang nggak benar. Nah itu bukan orang baik.
juga sama Pak, baik dengan sesama, rajin, sopan, bantu, tolong menolong, ya kan. Ada tetangga hajatan, dia yang paling duluan makannya, bukan duluan bantuin. Baik dengan sesama, sopan, hormat kepada atasan, sayang kepada bawahan. Baik dengan sesama, tapi dengan Allah tidak baik. Masjid hanya senang dia lewat. Maka insya Allah Pak Kapolres ya, dengan program Bapak masjid sudah luas, jamaahnya harus semakin luas. Dan kemarin masjid segini aja ya. Saya terakhir ngisi khutbah Jumat pas mau renovasi dimulai. Sekarang kesini lagi silaturahim, masjidnya sudah jadi, alhamdulillah. Jamaahnya harus makin bertambah, insya Allah. Kegiatan keagamaannya harus makin bertambah, karena agama itu solusi Pak, solusi untuk persoalan apapun. Persoalan sosial, agama solusinya. Penyakit sosial, agama solusinya. Maka kami bersama rekan-rekan sedang ke anak-anak muda di Batu Raja bikin majelis di mana-mana. Kemarin malam Sabtu kemarin kami buka majelis di perumahan Tiba, isinya anak muda. Rencana nanti kami buka majelis lagi di desa. Bantu Pak Kapolres untuk soal Kamtibmas, betul ya? Kalau mereka diisi dengan pengajian kan nggak mabuk waktu ngajinya. Sudah ngajinya, temenin terus. Nah, lambat laun terbiasa mendengarkan nasihat, batu yang keras ditimpa air setetes lama-lama jadi berlubang. Ya nggak jadi air Pak batunya, tapi berlubang. Itulah nasihat. Maka kami dengan kawan-kawan Ustadz di Batu Raja, Ustadz muda menyebarkan sholawat kemana-mana untuk itu tuh minimalisir kegiatan-kegiatan negatif kawan-kawan kita. Doanya Pak Kapolres ya, jangan cuma doanya Pak. Ya, kalau ada pengajian ya aku-akuan nonton. Insya Allah bisa ya Pak. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali An-Nafi ini masjid mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang bermanfaat. Sedikit dari kita Pak, harta kita Pak dipakai belanja habis, uang kita dipakai belanja, pakai jajan, pakai makan, beli ini beli itu, habis. Tapi uang yang Bapak tempelkan di sini di masjid itu yang akan abadi ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rezeki kita berapa banyak Pak? Miliaran orang mungkin yang sekarang pengen dikasih hidup sama Allah, yang mati miliaran yang dikubur dari zaman Nabi Adam sampai sekarang udah berapa miliar tahun orang. Semuanya satu Pak, pengen dihidupkan walaupun hanya sejam, walaupun hanya sebentar. Permintaan mereka, orang mati mintanya sekarang ke Allah pengen hidup, orang hidup mintanya sama Allah sekarang pengen mati. Serem amat, pengen hidup terus. Orang mati minta sama Allah sekarang pengen hidup. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hidupkan saya sebentar aja. Mau ngapain kata Allah? Fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Satu, kalau saya dihidupkan lagi saya mau sedekah. Jadi sedekah Pak yang akan menyelamatkan kita nanti di sana. Maka harta Bapak yang sedikit nempel, yang banyak nempel di masjid, di majelis taklim, di pesantren-pesantren, itu yang akan abadi menemani kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Itu yang akan abadi Pak, itu yang akan dinilai. Masjidnya sudah selesai di sini. Apa tugas berikutnya? Pengisi masjidnya. Siapa pengisi masjidnya? Imamnya haruslah yang enak. Ya, kalau imamnya bosan yang biasa, panggil saya. Hitungannya per menit. Sudah lupa undang-undangnya. Tahun kemarin terjadi.
Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid ini Baitul Mukminin, rumahnya orang yang beriman. Siapa saja boleh di sini. Sukunya apa saja, warna kulitnya apa saja. Masjid ini simbol Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bukan sembarangan bahasa, tapi memiliki arti yang mendalam. Masjid ini siapa saja boleh misi, tapi ada kebersamaan di sana, betul ya? Enggak semuanya harus jadi imam. Masuk masjid pengen jadi imam semua. Saya Kapolres, saya imamnya dong. Begitu kan? Atau ibu Kapolres, saya ibu saya imamnya. Enggak. Tetap Pak Ustadz yang bisa jadi imam. Ya? Enggak perlu jadi imam. Bagaimana jadinya masjid kalau semuanya pengen jadi imam? Atau nggak ada yang mau jadi imam, semuanya pengen jadi makmum? Berjalan nggak sholat berjamaah? Enggak. Maka adanya kebersamaan, disitulah di masjid mengajarkan kita kebersamaan. Enaknya Pak sholat di masjid berjamaah. Sholat itu Pak harus khusyuk. Kalau nggak khusyuk nggak diterima sama Allah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha bersih, tidak menerima kecuali yang bersih-bersih. Sholat pun sama, yang nggak khusyuk susah diterimanya. Kira-kira sholat kita sudah khusyuk semua belum? Lagi sholat ingat kunci lah. Ya, apalagi musim hujan, Allahu Akbar, hujan lagi. Baru takbir itu udah ingat hujan. Ruku Allahu Akbar, nah jemuran belum diangkatin. Allah sami Allahu liman hamidah. Aduh, mana buat anak sekolah besok bagi bahasa semua di sekolah. Sujud Allahu Akbar, mana suami belum pulang-pulang, yang lagi banyak. Pulang bawa di dalam sholat ingat begitu. Sholat khusyuk bukan? Diterima nggak sama Allah? Wallahu a'lam, urusan Allah itu. Nggak bisa kita melihat orang itu kamu nggak diterima, kamu diterima, nggak bisa. Itu hak Allah untuk menerima dan menolak amal seseorang. Maka adanya masjid ini berjamaah luar biasa keutamaannya. Makmumnya nggak ada yang khusyuk satupun, cuma imamnya yang khusyuk. Itu pun ke bawah suasana imamnya, ya, karena lagi buntu, maka dia khusyuk sholatnya. Imamnya khusyuk, makmumnya nggak ada yang khusyuk, keterima sholat semuanya. Alhamdulillah. Itu keutamaan berjamaah. Atau dibalik sekarang, imamnya nggak khusyuk, makmumnya pun mayoritas nggak khusyuk, cuma ada satu dia punya di pojok khusyuk, satu orang, satu masjid dia khusyuk satu orang. Fadilah berjamaah, sholatnya diterima semuanya. Alhamdulillah. Atau imamnya nggak khusyuk, makmumnya nggak khusyuk, nggak ada yang khusyuk, tapi softnya, soft itu barisan, bukan soft kambing bu. Softnya rapi, rapat, diterima karena softnya rapi. Alhamdulillah. Itu keutamaannya sholat berjamaah. Maka insya Allah Pak Kapolres ya, sholat zuhurnya berjamaah. Setuju? Asarnya masih di kantor nggak? Masih ya, asarnya berjamaah. Maghribnya di rumah. Pulang. Ke sore ya, berjamaah di kampung kita masing-masing. Itu keutamaan berjamaah. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan nasihat lupa. Jam 10 waktunya. Bapak belum makan, saya waktu makan. Bapak nanti dulu istirahat. Maka Masjid An-Nafi mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang bermanfaat. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik bukan berarti yang tidak punya uang tidak bermanfaat, tidak. Bisa dengan tenaganya, bisa dengan pemikirannya. Dan yang paling utama dari itu semua adalah dengan doa. Maka kita lanjutkan doa bersama agar diri kita menjadi orang yang bermanfaat, bahwa kita peduli kepada makhluknya Allah, bahwa kita peduli kepada umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa bersama, dimulai dengan membaca surah Al-Fatihah.
Kemudian membaca Ya Nafi, Asma Allah Ya Nafi, nanti kita baca bareng-bareng. Minta waktunya Bapak dan Ibu, cukup 2 jam waktunya untuk bikin? 2 jam ya? Bapak cukup, saya jangan keinginan. Bapak, Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik doa adalah lafaz alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah surat Al-Fatihah, karena di dalamnya ada ayat alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah karena Allah lah yang Maha berkuasa atas segala-galanya. Yang baik itu dari Allah, yang buruk pun dari Allah. Kita yakini, kita percaya akan itu. Kita mohon kepada Allah di siang hari ini, Allah berikan yang terbaik untuk kita. Allah berikan keikhlasan dalam hati kita. Allah tanamkan kesabaran dalam hati kita. Dan Allah berikan keberkahan dalam langkah kita menjalani hidup dan juga kehidupan. Al-Fatihah yang pertama kita khususkan kepada kita, baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, ummul mukminin semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang selanjutnya untuk diri kita. Semoga Allah berikan kita kesalehan, Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Allah berikan kita kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi nanti bisa di surganya Allah. Allah berikan kita keselamatan bukan hanya di dunia, tapi nanti selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk diri kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya Al-Fatihah untuk keluarga kita, keluarga yang kita bela, keluarga yang kita berjuang untuk mereka, siang dan malam untuk mereka hidup kita. Jangan sampai ya Allah kita minta keluarga ini berkumpul di dunia saja. Kita ingin berkumpul dengan keluarga kita di surganya Allah bersama-sama. Amin. Kita ingin rumah kita adalah baiti jannatin, rumahku adalah surga. Kita ingin anak-anak kita anak yang saleh, anak yang salihah, anak yang membanggakan bagi kita dunia dan akhirat. Kita ingin di hadapan Allah disaksikan oleh istri kita, oleh anak kita bahwa kita adalah orang yang baik, bahwa kita layak mendapatkan surganya Allah Jalla wa'ala. Untuk keluarga kita semua yang kita sayangi, orang tua kita,
tak akan ada kita tanpa orang tua. Tak akan terbalas jasa ibu kita, satu tetes air susunya tak akan terbalas dengan seluruh uang yang kita miliki, dengan seluruh harta yang kita punya untuk membalas satu tetes air susu ibu, tak akan mampu dan tak akan terbalas. Orang tua kita orang yang mulia, dan orang yang mulia adalah orang yang tak berhenti mendoakan kedua orang tuanya. Menjadi wali Allah tidaklah sulit, menjadi kekasih Allah tidaklah sulit. Syaratnya berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Untuk orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir Fatihah kita, cara mulia kita mendoakan saudara-saudara kita sebangsa, setanah air, senegara. Mendoakan saudara kita seluruh muslimin di seluruh dunia di mana saja mereka berada. Khususnya kita berdoa untuk saudara kita yang sedang ditimpa ujian dari Allah, yang sedang ditimpa musibah dari Allah di Cianjur, Jawa Barat. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu